Nah, untuk kelas STE ya, setelah UTS itu akan diampu oleh saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ali. Di sini ada 5 topik ya. Hari ini kita membahas terkait jaringan transmisi dan distribusi, khususnya untuk di transmisi terlebih dahulu ya. Lalu ada pemanfaatan tenaga elektrik, operasi sistem tenaga elektrik, gangguan sistem proteksi. Dan yang terakhir proteksi. Nanti untuk tugas dan kuis akan saya share di kuliah.itera sama seperti Pak. Lalu untuk absensi kalau dengan saya itu via siakat ya. Jadi untuk yang tidak bisa scan QR code nanti saya panggil satu. Untuk yang bisa scan langsung di scan. Nah untuk absensinya itu tidak sebentar saya perbaiki dulu ya jaringannya. Oke. Nah untuk yang absen kurang dari 4 ya sesuai aturan prodi itu otomatis tidak lulus ya. Makanya harap diperhatikan untuk absensi dan menghadiri kelas secara full ya. Oke, itu aja pendahuluan kelas kita ya. Nah, ini akan saya tampilkan materi untuk hari ini ya. Materi sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi transmission line atau saluran transmisi ya. Nah, mungkin Pak Ali sudah membahas sedikit tentang jenis-jenis jaringan ya. Ada jaringan distribusi dan juga ada jaringan transmisi. Nah, hari ini kita bahas terkait transmisi ya. Nah, ini untuk pendahuluan. Jadi pembangkit dengan beban itu terhubung melalui saluran transmisi ya. Jadi bayangkan dari pembangkit membangkitkan energi listrik dan ada beban yang ingin mengonsumsi ya. Nah biasa terpisah ada jarak yang sangat jauh ya, puluhan kilometer bisa ratusan kilometer, bisa juga yang di Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa. Nah dalam menghubungkan antara pembangkit dengan beban itu membutuhkan beberapa jenis saluran. Salah satunya jaringan transmisi ya. Nah, jaringan transmisi ini untuk tegangan tinggi. Bisa sampai tertinggi di Indonesia itu 500 kV ya. Bisa 275, bisa 150 kV, ada juga yang di Sumatera 75 kV. Nah, jadi
tujuannya saluran transmisi ini itu adalah mentransmisikan. Kenapa tegangannya besar? Tujuannya agar memperkecil arus yang ditransmisikan. Nah, makanya untuk tegangan 500 kV itu bagus dalam mentransmisikan jarak jauh ya, karena tegangannya tinggi. Dan diharapkan rugi-rugi daya akibat arus yang mengalir pada konduktor itu bisa diminimalisir ya. Nah, itu untuk konsep dari transmisi ya. Nah, nanti di kuliah kita ini, itu kita akan melihat saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian listrik ya. Itu nanti digantikan dengan resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Jadi ada 3 komponen dalam saluran transmisi ya. Nah, di sini pasti kalian sudah pernah lihat ya saluran transmisi. Kalau kalian lewat di jalur 2 ITERA itu, nah itu melewati saluran transmisi. Nah, biasa itu dari GI ya. Dia menuju GI lalu didistribusikan ke jaringan distribusi. Nah, kalau di rumah-rumah kalian tuh dia masuknya ke jaringan distribusi ya, karena tegangannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan transmisi. Lalu ini dari generator ya, itu tegangannya di step up oleh generator. Lalu masuk ke saluran transmisi ya, power di sini. Baru nanti masuk di distribusi ya. Di distribusi ini ada trafo lagi. Oke, itu untuk pendahuluan. Nah, ini untuk pada saluran transmisi itu terdapat tower transmisi ya. Ada SUTT, ada SUTT, ada SUT, ada itu dibedakan dari tegangannya ya. Nah, ini yang saluran udara ya. Nah, untuk yang ini itu saluran distribusi ya. Karena dia relatif lebih pendek. Dibandingkan dengan tower transmisi ya, jauh lebih tinggi. Nah, nanti akan kita lihat bagian-bagian dari tower ini. Nah, selain kabel udara, saluran transmisi juga ada yang ditanam ya. Nah, kalau yang di udara ini namanya overhead lines. Lalu untuk yang kabel tanam itu disebut buried kabel ya, kabel yang ditanam atau yang dikubur. Nah, ini untuk keunggulan, masing-masing ada keunggulan dan kekurangan ya. Kalau untuk yang tower transmisi seperti ini, biaya pembangunan itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan kabel yang ditanam. Selain pembangunan, perawatannya juga lebih mahal ya untuk yang kabel yang
Tapi dari segi pemanfaatan lahannya itu lebih bagus yang dikubur ya, karena dia tidak terlihat, jadi lebih rapih ya. Dan juga untuk gangguan seperti hubung singkat apabila terkena pohon, ada binatang, itu lebih aman yang dikubur ya, dibandingkan yang overhead line. Nah, biasa di distribusi juga sama ya, ada yang kabel udara, ada yang juga kabel di bawah tanah. Nah, ini juga kalian bisa memperhatikan ya, di sini dia ada double circuit, ada 2 circuit di sini, RST, RST. Jadi satu tower ini dia menopang 2 sirkuit. Ada juga untuk tiang-tiang yang lebih tinggi dan lebih besar, itu bisa menopang sampai 4 ya. 4 sirkuit. Nah, ini untuk keterangan dari kabel ya. Nah, kalau yang di transmisi itu menggunakan yang namanya kawat ya. Kenapa menggunakan kawat? Karena pada saluran transmisi itu tegangan yang diterapkan pada kabel itu tinggi. Jadi bayangkan isolasi yang diperlukan untuk mengisolasi tegangan sebesar itu bisa sangat mahal ya. Makanya untuk yang di saluran transmisi itu menggunakan sebutannya kawat ya. Nah, jadi ada inti besi yang dibalut dengan aluminium ya. Nah, ini ya, nanti kita bahas kaitannya dengan skin effect ya. Nah, ini salah satu namanya ya, aluminium cable steel reinforced yang digunakan low resistance ya, resistance yang kecil. Nah, selain penghantar, di sini ada juga konduktor ya. Isolator. Nah, kira-kira fungsi isolatornya apa? Ada yang bisa berikan ini enggak? Pandangan atau jawaban fungsi isolator? Izin menjawab, Pak. Izin dulu, Pak. Sebagai penumpu, Pak. Sebagai penumpu apa? Agar kabelnya itu tidak menempel pada tiang. Oke, boleh. Selain itu, ada lagi nggak? Untuk ini, Pak, mencegah supaya aliran listriknya itu tidak menyebar ke tiangnya itu, Pak. Oke, seperti namanya ya, isolator. Berarti dia mengisolasi bagian yang bertegangan atau bagian yang mengaliri arus dengan tiang towernya sebagai penumpu. Nah, jadi bayangkan kalau tidak ada isolator ya, ini kabel ini langsung ditempel ya di towernya. Udah, kalian megang towernya udah pasti angus nih. Nah, itulah yang fungsi dari si isolator ya. Nggak hanya di tower transmisi ya, isolator itu kan banyak di sekitar kalian tuh, banyak isolator. Intinya material yang tidak menghantarkan arus listrik ya, tidak menghantarkan muatan. Nah, kalau di transmisi itu kalau kita lihat dia dipasang seperti rantai ya.
yang disebut isolator lantai. Nah, kalau mau lihat jenis tower ya, sebenarnya bisa kita lihat dari jumlah isolator ini. Tapi kalau untuk tower yang tinggi itu biasa tidak kelihatan ya. Nah, jadi jumlah isolator ini disesuaikan dengan tegangan yang ada di saluran transmisinya. Nah, kalau yang paling atas ini nggak ada isolator ya. Dia langsung dimasukkan ke tower. Ini merupakan kawat tanah ya. Apabila ada sambaran petir, diharapkan kabel ini atau kawat ini yang terlebih dahulu tersambar. Jadi jangan sampai fasanya yang tersambar. Kawat tanahnya terlebih dahulu, baru nanti dia akan mengalirkan arus petirnya itu ya. Nah, inilah sebabnya juga ketika ada hujan, ada petir, kalian jangan dekat-dekat dengan struktur yang tinggi ya. Nah, towernya ini tinggi, dia bisa saja disambar. Ketika terjadi sambaran, arus besar petir itu akan mengalir ke tower. Kalau proteksinya tidak bekerja ya. Itu sekilas terkait transmisi ya, komponen dari transmisi. Nah, ini bagian-bagian dari tower transmisi. Di sini ada towernya itu sendiri, lalu ada isolator, ada konduktor sebagai penghantar ya. Ini ada damper, lalu ada cross arm ya. Nah, ini nanti kita lihat efek dari pemisahan konduktor ya, untuk memperkecil nilai kapasitansi dan indukansi. Lalu yang paling atas nih wire. Ini kawat tanah ya, bisa dipasang satu, bisa juga dipasang dua, tergantung jenis tower. Nah, ini juga nanti kita bahas ya. Satu line dua fasa nih. Jadi satu bundle ini ada dua fasa ya, sama-sama R, tapi dia ada dua. Sini bisa R1, R2. Nah, ada juga yang kalau nggak salah yang di tower transmisi yang di sekarang ini ada 4 ya kalau nggak salah. Jadi bisa kalian cek, bisa dilihat jumlah bundelnya itu. Oke, bagian tower sudah semua. Nah, ini sebenarnya juga ada grounding ya, tapi tidak di foto. Di bagian bawah itu ada grounding dari tower. Nah, ini kabel line flash underground. Nah, ini ya, ini untuk saluran transmisi itu bisa di bawah tanah atau di bawah laut di Pulau Bali 500 kV itu dibentangkan di dasar laut ya. Ini konstruksinya sangat mahal ya. Tapi sekarang sudah beroperasi. Jadi supply dari Jawa itu bisa dipakai di Pulau Bali dengan kabel laut. Konduktor, lalu kabelnya usually more expensive. Nah, ini ya, lebih mahal dan sulit untuk maintenance karena dikubur. Ini juga ada efek kapasitansi. Nanti kita lihat.
dan tidak cocok untuk jarak yang panjang. Nah, ini rangkaian pengganti dari transmission line ya. Ada series resisten, ada resistance kondukansi ya. Ada L, lalu ada shunt capacitance, ada C. Nah, ini nanti balik ke rangkaian RLC ya. Materi rangkaian listrik. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, mohon maaf Pak, izin bertanya sebelumnya. Kita masuk ke teori. Recording stopped. Recording in progress. Oke, mohon maaf terputus. Silakan, tadi ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak, untuk materi yang setelah UTS ini apakah diambil dari referensi buku yang sama ya Pak? Mana? Ya, untuk materi setelah UTS ini itu apakah masih menggunakan buku referensi yang sama seperti sebelum UTS? Untuk yang sebelum, bentar, saya akan cek. Nah, kalau untuk materi, ini nggak tahu Pak Ali itu di sini saya nggak ini ya. Itu ya. Tapi kemarin dari diskusi itu instruksinya hanya untuk melanjutkan terkait transmisi dan distribusi. Kalau yang pertemuan lalu sampai mana? Nah, kalau yang di kuliah ini pembahasan terkait ini ya, transformator kan? Iya Pak, di pertemuan 7. Nah, iya. Yang transmisi dan distribusi belum kan? Nanti untuk materi saya coba sinkronkan ya. Tapi ini saya berdasarkan dari tahun lalu menggunakan materi ini. Dan kebetulan masih di pembahasan yang sama ya, transmisi dan distribusi. Oke ya, kita lanjut dulu ya terkait materi. Intinya kalau kalian buka pembahasan terkait transmisi itu ada yang basic, ada yang middle, ada yang advance ya.
Nah, ini saya ambil yang masih basic ya. Coba saya sinkronkan dengan materi Pak Ali. Gitu aja, udah jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke ya. Nah, ini untuk rangkaian pengganti dari saluran transmisi, itu kita membutuhkan nilai resistansi ya. Nilai resistansi, kapasitansi, dan indukansi. Kalau bisa saya tunjukkan di gambarnya itu seperti ini. Jadi kita akan di resistor, induktor, dan kapasitor ya. Rangkaian RLC. Jadi kita mulai nanti lanjutkan perhitungan L dan perhitungan C. Nah, untuk yang bagian resistansi, rumus dasar ya. Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Di mana rho itu merupakan resistivity ya, atau resistansi dari suatu konduktor. Lalu untuk L itu dari panjang ya, panjang dari konduktor. Dan A itu luas penampang dari konduktor. Nah, di sini kalian bisa mencari ya nilai rho-nya ini dari tabel ya, tabel resistivity suatu material. Lalu untuk L-nya ini diperoleh dari informasi ya, panjang salur. Kalau A ini spek dari konduktor ya. Nah, biasa R ini sudah ada nilainya ya, rho dan A-nya ini. Tinggal kita masukkan L ya, berapa panjangnya. Nah, ini ya, fundamental properti dari material, dari konduktornya. Terus ada pengaruh temperatur ya, dari resistivity materialnya itu. So, kalau kita coba ambil tabelnya seperti ini ya. Nah, di sini ada nilai resistivity dan temperaturnya ya. Di sini ada material copper, ada aluminium, ada iron, ada silver. Nah, biasa copper ini jarang digunakan ya, karena mahal. Namun kalau dari resistivity-nya itu lebih kecil. Biasa kalau kita gunakan di komponen peralatan listrik ya, elektronik, biasa menggunakan copper. Nah, kalau aluminium ini biasa dipakai ya, karena barangnya relatif murah dan nilai resistansinya itu lebih kecil ya, lumayan kecil, bisa digunakan untuk pengantar. Nah, kalau rumus ini nilai T1 dan T2 berbeda ya. T1 ini untuk yang suhu
kondisi ketika ada kenaikan suhu ya. Jadi ketika kenaikan suhu, itu nilai resistivity-nya juga akan berubah ya. Itu untuk resistansi. Nah, ini catatan terkait resistansi ya. Silver dan copper itu dia konduktor yang bagus ya. Tapi aluminium itu lebih ringan dan lebih murah. Nah, makanya yang diambil si aluminium ini. Bayangkan aja bentangan transmisi itu kan sangat panjang ya, puluhan kilometer, ratusan kilometer, sehingga membutuhkan cost yang tidak terlalu mahal ya. Bayangkan aja bentangan ratusan kilometer itu menggunakan copper, pasti sangat mahal. Saya menggunakan aluminium. Konduktor dari aluminium itu diameternya lebih besar dibandingkan copper ya. Lalu AC resisten konduktor itu lebih tinggi dari DC resisten karena ada skin effect. Nah, skin effect ini terjadi ketika ada arus AC yang mengalir pada satu konduktor dan muatannya itu akan mengalir pada kulit atau pada skinnya. Ini makanya untuk inti konduktor di luarnya itu dilapisi oleh aluminium ya, untuk menekan skin effect-nya. Ini frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Kalau di Indonesia kita gunakan 50 Hz ya. Skin effect-nya tidak terlalu kuat. Nah, ini untuk nilai resistansi. Ini relatif masih mudah ya untuk resistansi. Nah, kita masuk ke induktansi ya. Nah, untuk mengganti rangkaian saluran transmisi ke dalam rangkaian listrik itu kita butuh induktansi juga ya. Nah, bagaimana menghitung nilai induktansi? Itu kita bisa menggunakan flux linkage ya. Ini flux yang berada pada N lilitan ya. Flux linkage. Ini medan magnet. Kalian ingat lagi ya, perhitungan induktansi itu berhubungan dengan medan magnet. Nah, kalau kita ingin menghitung arus dari konduktor dengan radius R ya, pada jarak X. Nah, misal ada konduktor dengan jarak X ya. Nah, ingin dihitung jumlah arus yang mengalir pada konduktor ini. Nah, ini menggunakan integral tertutup dari H ya, medan magnet, terhadap distance ya, L. Nah, jadi kita akan mengintegralkan L. Itu nilai IX. Nah, IX ini
nanti kita gunakan untuk ini kita dapat I-nya, lalu nanti kita cari flux linkage. Nah, ini penggambaran konduktor ya. Nah, ini inti konduktornya. Lalu kita ingin mencari nilai flux, linkage, dan juga arus ya. Di sini kita bisa mempartisi DL ya. Ini kita mengintegralkan sepanjang L. Nah, kalau kita cari untuk nilai HX ya, dari IX, ini kita bisa bagi nilai IX dengan 2PX. X ini kalau bisa saya gambarkan itu konduktor itu ya, kita iris berbentuk lingkaran. Itu sepanjang X ya, kita slice. Jadi kalau berdasarkan gambar tadi, ini senternya, ini R ya. R itu jari-jari dari konduktor ke pusatnya. Lalu X itu merupakan irisannya. Ini DX ini kita iris sepanjang X. Nah, sehingga kita peroleh untuk HX-nya itu X per 2PR kuadrat dikalikan dengan I ya, I yang mengalir. Jadi radius X ini itu bisa berubah-berubah ya. Kalau radius maksimalnya kan R ya. Nah, X itu yang kita slice, atau kita potong-potong. Nah, lalu ketika sudah dapat, kita kalikan dengan mu-nya ya. Sehingga kita peroleh kerapatan dari medan magnetnya dalam Tesla ya. Nah, lalu dari situ kita dapat flux linkage-nya ya, per meter. Ini fluxnya, ini flux linkage-nya. Nah, lalu tinggal kita integralkan untuk mencari flux linkage-nya. Recording stopped.
Recording in progress. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, maaf ya, koneksinya agak bermasalah. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, tujuannya itu kita menghitung nilai L. Nah, indukansinya itu dia ada yang internal, ada yang juga dari eksternal ya. Nah, kalau yang internal itu kita tinggal gunakan mu per 8pi ya. Mu itu untuk permittivity. Ini ada informasinya di keterangan materialnya ya. Ini default. Lalu dibagi dengan 8pi. Nah, itu yang untuk induktansi internal. Nah, selain internal itu ada eksternal ya. Nah, untuk yang eksternal itu kita ukur dari titik P1 ke P2. Nah, titik P ini sebenarnya titik dummy ya, berada di dalam konduktor. Kita misal ambil titik sembarang P1 yang jaraknya itu D1 ya. Nah, untuk yang P2 itu di kulit, jaraknya D2. Ini sama dengan R ya, jaraknya. Nah, ini sama, kita hitung besar medan magnet ya, dan kerapatan medan magnet pada jarak tersebut, pada area tersebut ya. Nah, ini rumusnya Hx sama dengan Ix per 2px ya. Lalu kita kalikan dengan mu-nya, kalikan dengan Hx. Mu I per 2px ya. Ini arusnya mengalir, X itu distance dari titik tengah konduktor ya. Lalu kita cari fluxnya, kita diferensialkan ya. Kita diferensialkan terhadap X. Kita potong dx. Lalu kita cari juga flux linkage-nya. Nah, sekarang untuk flux linkage eksternal itu kita mengintegralkan dari D1 ke D2. Nah, kalau tadi kan kita integralkan dari pusat ya, dari 0 sampai sejauh X ya. Nah, ini kita peroleh induktansi eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini fungsi geometri ya, jarak dari titik tengah konduktor menuju titik terluar dan titik ujinya ya, P1.
Nah, jadi nilai D1 dan D2 ini sudah diketahui, kita tinggal hitung nilai induktansi. Sama seperti yang internal ya. Yang internal itu juga kalau kita lihat itu fungsi dari materialnya malah ya. Ini sudah diketahui, tinggal kita bagi dengan 8pi. Nah, sehingga kita peroleh nilai L-nya itu ya, itu merupakan penjumlahan dari induktansi internal dan eksternal. Nah, ini untuk case yang single phase konduktor ya. Nah, ini case untuk single phase two wire. Jadi ada dua konduktor ya, dalam satu, sama kita hitung nilai IX-nya dari medan magnetnya ya, sepanjang L. Nah, di sini kita peroleh rumusnya ya. D dibagi R. Mu per 2pi dikalikan dengan 1/4 plus ln D per R. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan ketika menghitung induktansi pada two wire single phase ya. Ini kita langsung jumlahkan internal dan eksternal. Nah, ini untuk catatan terkait induktansi ya. Jarak yang lebih besar antara fasa dari transmission line, semakin besar juga induktansinya ya. Lalu untuk yang fasa tegangan tinggi di udara, jaraknya itu lebih lebar dibandingkan dengan yang ada di tanah ya. Ini digunakan untuk isolasi ya. Jadi mengapa kabel penghantar udara itu tidak dibuat serapat mungkin? Jadi misalnya mau membuat tower ya, itu cross arm-nya itu dibuat sependek mungkin agar hemat bahan. Nah, rupanya itu ada perhitungannya untuk mencegah induktansi ya. Induktansi yang timbul pada saluran transmisi. Lalu radius yang lebih besar, konduktor dari transmission line, itu memiliki induktansi yang lebih rendah ya. Nah, ini menjadi pertimbangan ya untuk perhitungan radius dari konduktor. Ini yang untuk induktansi ya. Ini bisa dicatat ya. Untuk induktansi ingin ditanyakan nggak?
Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, ini yang disebut bundel ya. 2 konduktor, 1 bundel. Nah, ini ada 4 konduktor pada sebuah bundel. Nah, ini perhitungan untuk reaktansi ya. Nah, kalau untuk induktansi kan tinggal kalikan dengan J omega ya. Untuk reaktansinya. Kalikan dengan J omega L ya. Nah, kalau kalian lihat ini fungsi frekuensi ya. Nah, jadi semakin besar frekuensi, nilai reaktansi induktifnya itu akan semakin besar ya. Nah, tapi kalau di tempat kita di Indonesia itu menggunakan 50 Hz ya. Untuk induktansi ini masih dihitung ya. Beda dengan kapasitansi, nanti untuk yang jalur transmisi yang pendek di bawah 80 kilo itu kapasitifnya itu bisa diabaikan. Nah, ini untuk reaktansi induktif sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke kapasitansi. Sebelumnya kita udah menghitung reaktansi, lalu juga induktansi ya. Induktansi internal dan eksternal pada konduktor, baik itu yang single phase, single cable, lalu ada juga yang bundel ya. Pasalnya. Nah, sekarang kita masuk ke kapasitansi ya. Kapasitansi. Nah, ini basic rumus dari kapasitor ya. Jumlah muatan yang tersimpan itu sama dengan perkalian kapasitansi dengan tegangan. Nah, ingat di pelajaran rangkaian listrik ya, kalau ada konduktor plat dihubungkan ke sumber tegangan, nah ini akan menyimpan muatan ya. Seberapa besar muatan yang disimpan itu bergantung pada kapasitansi dan tegangan sumber. Nah, nilai C-nya sendiri itu bergantung pada epsilon, luas penampang, dan jarak pisahnya. Jarak pisah antar plat. Jadi, dua bahan plat dipisahkan dengan udara ya. Ini bisa udara, bisa mika, bisa seramik, ini isolator ya tengahnya. Lalu untuk A itu merupakan luas penampang dari platnya. Nah, kalau tegangan itu tergantung dari nilai tegangan sumbernya. Nah, jadi efek kapasitansi ini lumrah ya, timbul pada listrik AC. Karena apa? Karena ada perubahan nilai tegangan. Jadi ada dV per dt. Lalu ada juga
perubahan muatan sehingga ada arus yang mengalir. Nah, efeknya apa? Efek kapasitansi ini akan menyebabkan tegangan drop, tegangan jatuh. Nah, tegangan jatuh ini itu akan berdampak ke proses sinkronisasi pembangkit ya. Jadi pada pembangkit itu dia ada batas voltage drop-nya. Jika melampaui batas itu, dia akan melepaskan beban ya, dan terjadi trip. Nah, ini makanya di transmission line itu mempertimbangkan kapasitansi. Oke, kita coba lihat rumus kapasitansinya. Nah, ini untuk kapasitansi menggunakan hukum Gauss ya. Di sini flux medan listrik itu dikalikan dengan relative permittivity ya, untuk mencari flux elektriknya. Nah, ini gambar untuk nilai medan listrik dan juga flux, rapat flux dari si medan listrik yang ada pada konduktor. Ada panjang L ya, panjang L. Q itu muatannya. Untuk Q itu, Q besar ini total charge-nya ya, pada konduktor. Jadi bayangkan kita mengkaji sampling konduktor ya, itu sejarak panjangnya L. Lalu kita lihat muatannya itu berapa. Ini bisa dilakukan menggunakan software ya, menggunakan software. Nah, setelah dapat nilai D dan E, itu bisa kita integralkan ya. Jadi tegangan pada titik 1 dan titik 2. Itu merupakan integral dari P1 ke P2. Ini jarak P1 dan P2 ya. Kita integralkan E-nya. Nah, besar V1 dan V2 ini itu setara dengan muatan dibagi dengan 2pi dikali permittivity-nya kalikan ln D2 D1. Nah, D2 ini sama dengan R-nya ya. Dan D1 ini nanti tinggal kita cari ya. Dia mau set berapa jarak D1-nya. Lalu setelah dapat nilai tegangan, itu kita peroleh nilai ininya. Nilai kapasitansinya, nilai tegangannya. Nah, ini untuk case kapasitansi satu fasa, namun ada wire. Di satu bundel ada 2 konduktor. Dipisahkan jarak D dengan radius konduktor itu R. Jadi kita bisa hitung tegangan antara
A dan B. Lalu total voltage antara salurannya ya. Ada VAB-A, VAB-B. Nah, ini untuk nilai kapasitansinya. Nah, dengan penyederhanaan kita peroleh nilai kapasitansinya P dikali permittivity-nya, lalu D ini jarak pisah antar konduktornya, dan R ini radius konduktor. Jadi kalau dalam satu bundel itu ada 2 ya. Nah, ini jarak D-nya. Nah, kalau dia ada 4, itu nanti D-nya total ya. D1, D2, D3, D4. Nah, kalau R ini biasanya sama ya, R -nya. Karena satu bundel itu biasa konduktornya sama semua. Nah, ini nilai C-nya. Nah, ini catatan untuk kapasitansi. Nah, jadi kalau untuk orang-orang PLN itu biasa speknya sudah diberikan ya. Jadi ya saluran. Jadi yang tadi rumusnya kita bahas itu sebenarnya fungsi geometris ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk perhitungan. Nah, ini ada beberapa catatan terkait kapasitansi ya pada saluran transmisi. Jarak yang besar line itu kapasitansinya kecil. Tadi yang rumus kapasitansi ya, itu ada fungsi D, A, dengan E ya, epsilonnya. Nah, ketika D-nya semakin besar, otomatis kapasitansinya makin besar. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai muatannya, nah, muatannya pun akan semakin kecil. Nah, makanya tadi saya jelaskan ada bagian tower itu yang disebut cross arm. Jadi dia terbentang untuk menghasilkan proper isolation. Nah, ini maksudnya isolasi yang benar ya, yang sesuai dengan kondisi saluran transmisinya. Jadi ada tujuannya ya, tower itu ada jarak pisah antar bundle. High voltage line will have lower capacitance dibandingkan dengan kapasitansi pada tegangan yang lebih rendah. Lalu
Shunt capacitance of kabel much larger than. Nah, kalau untuk kabel yang ditanam di tanah ya, itu karena jaraknya lebih rapat, itu akan menyebabkan nilai kapasitansinya cukup besar ya. Nah, makanya untuk kabel tanah, mengapa harganya lebih mahal, itu isolasinya itu harus lebih tinggi ya spesifikasinya dibandingkan dengan yang pada saluran udara ya. Itu malahan tidak ada isolasi ya. Isolasinya dibuat hanya dibandingkan dengan yang di bawah tanah itu lebih kecil ya. Lalu radius konduktor yang lebih besar, the higher the capacitance. Jadi semakin lebar radiusnya dari inti, itu akan lebih besar nilai kapasitansinya ya. Bundling increase the capacitance. Nah, di bundling ini kan beberapa konduktor itu digabung, jarak pisahnya juga semakin kecil, sehingga kapasitansinya semakin besar. Nah, biasanya ini untuk yang saluran pendek, itu bisa menggunakan bundling. Good transmission line compromise among the requirement for low series inductance. Ya, kesimpulannya, induktansinya dibuat kecil, shunt kapasitansinya juga kecil, lalu large enough separation to provide insulation between the phase. Nah, jarak pisahnya juga dibuat selebar mungkin ya. Tapi balik lagi, kita harus lihat segi ekonomisnya. Nah, ini dicatat ya. Nah, untuk resistansi juga harapannya kecil ya, pasti itu kalau untuk resistansi. Karena akan ada rugi daya pada resistor ya. Nah, ini shunt capacitive admittance. Nah, ini untuk perhitungan admittance. Bisa admittance, bisa reaktansi. Nanti ujungnya ke impedansi ya, impedansi salurannya. Nah, ini contoh. Nah, sebelum masuk contoh, ada yang ingin ditanyakan nggak dari komponen kapasitif? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke example ya. Nah, setelah bahas rumus-rumus, kita coba ke perhitungan studi kasus ya. Di sini ada saluran 8000 volt, frekuensinya 60 Hz, satu fasa ya. Transmission line consists of two hard ground aluminum conductor with radiusnya 2 cm. Ini R-nya ya.
R-nya 2 cm, lalu jarak antar konduktornya itu 1,2 meter. Jika transmission line-nya panjang totalnya 30 km, lalu konduktornya dalam temperatur normal ya. Ini ada 5 pertanyaan. Ini series resistance. Nah, ini resistansinya dulu ya, per kilometer. Ini belum total ya, masih yang per kilometer. Lalu induktansi seri dan shunt capacitance. Ini ada 3 aspek yang udah kita pelajari. Lalu ada total series reactance. Nah, tadi di rangkaian penggantinya itu yang series itu resistansi dan induktansi ya. Jadi nanti di series reactance ini ada komponen resistansi dan induktansi. Untuk yang shunt admittance ini tinggal kita peroleh dari admitansi dari kapasitor. Nah, di bawah ini udah ada muncul jawaban yang A ya. Nah, yang A ini kita tinggal hitung resistansinya R sama dengan rho L per A. Nah, rho-nya ini ada di tabel 2,83 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Lalu L. L itu per kilometer berarti 1 kilo ya. 1000 meter. Lalu untuk A-nya ini luas penampangnya lingkaran nih, pi R kuadrat. Nah, kita peroleh R-nya itu 0,0225 ohm per kilometer ya. Nah, ini per kilometer ya. Nah, jika total panjangnya itu 30 km, tinggal kita kalikan. 30 dikalikan dengan 0,0225. Itu untuk resistance. Selanjutnya kita hitung untuk induktansi. Nah, ini ada induktansinya. Kita masukkan D ini jarak pisahnya ya. Tadi di informasi di soal 1,2 meter. Sudah dalam meter. R itu radius konduktor. Konduktornya itu 2 cm berarti 0,02. 4 mu per pi ya. Kita peroleh nilai L ya. L-nya itu Henry per kilometer. Nah, sedangkan untuk kapasitansinya itu farad per kilometer. Nah, ini yang nanti di simulasi itu tinggal kita masukkan ya, karena ini fungsi geometri semua. Tinggal kita masukkan. Kapasitansi sudah, L sudah, kapasitansi sudah. Lalu ke series impedance. Untuk yang di series ini kita ada nilai resistansinya dan juga ada nilai induktansinya. X ini maksudnya XL ya. 2PF kali L. L sudah didapat, R sudah didapat, tinggal kita masukkan. Nah, ingat ini pertanyaannya per kilometer ya, jadi masih per kilometer. Ini untuk yang series impedance.
Nah, untuk yang total tinggal dikalikan dengan total jaraknya ya, 30 km. Oh, Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Lalu untuk yang terakhir yang admitansi, ya gimana? Eh, untuk yang bagian apa? Untuk yang the series resistance of transmission line itu, saya masih bingung di bagian ininya, Pak. Di bagian line-nya sama di bagian A-nya itu kan, kalau tadi sebelumnya itu diperoleh 1000 sama 0,02 itu dapat dari mana ya, Pak? Oke, kalau untuk L-nya di sini kan kita masih mencari kilometer ya, per kilometer pertanyaannya. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk meter kalau di sini. Nah, ini satuannya masih meter. Karena di bagian resistivity-nya itu kan dalam meter ya, ohm meter. Ohm per meter, sehingga kita peroleh ohm per meter dikalikan dengan 1000 meter ya, untuk yang bagian atas. Nah, untuk yang bagian bawah, sini kan A ya, luas penampang dari konduktor. Nah, konduktor tuh kalau kita lihat kan dia lingkaran ya, kalau di depan. Karena kita hitung luas permukaannya. Nah, karena lingkaran, berarti rumusnya PR kuadrat kan. Nah, dari informasi soal, radius konduktornya itu 2 cm. Nah, kita ubah ke meter ya. Ke meter. Nah, di sini meter kuadrat. Nah, nanti kita ubah ke kilometer ya, dibagi 1000. Nah, itu kenapa muncul 1000. Begitu, Ahmad. Masih bingung nggak? Jadi kalau untuk ini kan yang ditanya per kilometer ya. Jadi Iya. itu tuh patokannya itu 1000 itu ya, Pak? Iya. Artinya itu berarti itu 1000 meter kan, Pak? Iya, 1000 meter. Oke, Pak. Sebenarnya kalau Sudah. mau dijadiin kilometer bisa, tapi nanti yang meter ini dijadiin kilometer. Terus nanti yang ini dijadikan kilometer kuadrat. Nah, jadi kan nilainya gede tuh. Nah, ini untuk menyederhanakan perhitungan aja. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, per kilometer. Kalaupun nggak ditanya per kilometer, itu tinggal kita gunakan langsung 30 km ya. Nah, ini langsung menghitung total impedansinya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan di soal ini? Bertanya Pak, Ya, itu mengenai yang skin effect tadi, dia memiliki dampak ke frekuensi atau ke temperatur ya Pak? itu ada kaitannya dengan frekuensi. Kalau untuk temperatur itu nggak seberapa ya. Jadi sebenarnya skin effect itu muatannya itu mengalir di kulit. Nah, di induktor di tengah-tengahnya itu, di inti konduktornya itu
muatannya tidak mengalir di situ. Makanya di setting di kulitnya itu low resistance ya. Jadi hubungannya antara frekuensi dan temperatur tuh ada di bagian muatannya. Nah, izin bertanya lagi Pak, itu mengenai skin effect nanti biasa dikasih tahu besarannya Pak di soal atau dihiraukan aja tuh gimana ya Pak? Jadi skin effect itu dihitung. Jadi ada perhitungannya, tapi di ini saya nggak terlalu dibahas. Karena frekuensi di kita itu kan 50 Hz. Nah, untuk skin effect itu masih kecil lah dibanding frekuensi yang lebih tinggi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi coba dicari ya skin effect. Ini kalau di YouTube ini ada animasinya ya, skin effect. Oke, mungkin kita break dulu ya. Break sebentar sampai 3.40 ya, 3.40. 10 menit, 13 menit ya, kita break sebentar. Silakan yang ingin istirahat dulu. Nah, ini gambar untuk rangkaian penggantinya ya. RLC. Nanti kita klasifikasikan untuk saluran pendek, menengah, dan untuk saluran yang panjang. Nah, ini untuk yang saluran transmisi kurang dari 80 km ya, atau 50 miles, itu kita dapat modelkan hanya series resisten dan inductance. Jadi ini untuk yang kapasitansinya kita hilangkan ya, kita abaikan terlebih dahulu. Ini di neglect terlebih dahulu. Lalu untuk yang medium itu antara 80 sampai 240 itu menggunakan isian kapasitansinya, namun nilainya dibagi dua. Nah, yang untuk saluran yang panjang lebih dari 240 seperti yang di gambar sebelumnya ya, nilai C-nya yang digunakan itu nilai C secara penuh ya. Nah, jadi untuk yang saluran pendek diabaikan nilai C-nya, yang medium dibagi dua, dan yang panjang itu kita pertimbangkan nilai C-nya. Nah, bayangkan ya untuk yang saluran lebih dari 240 km, kalau nilai kapasitansinya tidak diperhitungkan, ternyata akan ada
drop tegangan atau drop voltage dan tidak terpasang sistem proteksi, dapat menyebabkan keandalan dari saluran transmisi itu akan menurun. Ini kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Ini pemodelan menggunakan resistansi dan reaktansi ya, dan juga admittance. D ini panjang ya, panjang dari transmission line-nya. Nah, nilai R, X, dan Y-nya ini itu fungsi geometri ya. Makanya tadi saya bilang ketika geometrinya itu diketahui, panjangnya, jarak pisah antara konduktor, itu bisa kita hitung nilai resistansi, reaktansi, dan impedansi ya. Ujung-ujungnya impedansi. Nah, ini untuk yang short transmission line, di neglect nilai C-nya, sehingga nilai IS itu sama dengan IR. Nah, ini asumsi tidak ada drop pada R dan L. Jadi, arus dari sumber itu sama dengan arus yang dirasakan pada bagian R-nya ya. Sending dan receive. Lalu kita bisa masukkan nilai Fs-nya, nilai tegangan source ya, source atau sendingnya, itu sama dengan tegangan drop pada R, resistansi, dan pada impedansinya. Nah, di sini impedansinya hanya berisikan reaktansi induktif ya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung tegangan receiving-nya, tegangan yang diterima, tegangan sumber dikurang drop tegangannya. Nah, kalau kalian amati, ini kan ada fungsi XL ya. Ada fungsi frekuensi. Nah, semakin tinggi frekuensi, dropnya akan semakin besar. Lalu juga ada fungsi induktansi ya, L-nya. Nah, ini kenapa nilai L ini kita tekan untuk menekan tegangan. Nah, kalau resistansi sudah pasti ya. Ini merupakan komponen rugi-rugi daya. Nah, di induktansi pun dia menyerap daya ya. Oh, yang untuk short line, ini gambar fasornya. Untuk yang lagging ya, harus tertinggal. Ini V receivernya, ini tegangan standingnya ya. Lagging, ban induktif. Lalu ini untuk yang PF sama dengan 1 ya. Dan yang gambar terakhir ini yang untuk leading, harus mendahului tegangan. Lalu ini untuk karakteristik saluran transmisi ya. Ada efek perubahan beban.
Nah, ini kalau di generator nih, kalau di PLN kan ada pusat pengaturan bebannya ya. Nah, apabila kita mempunyai genset di rumah, kita hidupkan, lalu ketika berjalan stabil, kita masukkan beban tambahan, misalnya kita colokkan kulkas gitu ya. Nah, otomatis kan ada drop ya, drop tegangan, sehingga akan memengaruhi putaran generator. Nah, kalau kalian dengar, suaranya itu akan lebih berat ya, dan putarannya juga berkurang. Nah, begitu juga di saluran transmisi ya. Penambahan beban ini dapat mengakibatkan swing ya. In real overhead transmission line, the line reactance XL is normally much larger than line resistance. Therefore, the line resistance is often neglected. Nah, ini R-nya juga lebih diabaikan. We consider next some important transmission line characteristic. Asumsikan single generator supply single load. Melalui transmission line, kita coba mempertimbangkan peningkatan beban. Diasumsikan generator ideal, lalu penambahan load itu akan meningkatkan daya real dan daya reaktif ya. Nah, si current itu tidak berubah. Nah, yang berubah itu tegangan. Nah, itulah yang akan menyebabkan drop tegangan. Jika beberapa beban ditambahkan dengan power factor lagging, magnitude dari arus line itu meningkat, namun arus yang tersisa itu angle-nya sama ya. Jadi lagging itu dia tertinggal ya arusnya dari VR. Nah, terjadilah tegangan drop. Lalu reaktansinya juga akan meningkat. Namun masih dalam angle yang sama. Nah, ini ya, voltage drop-nya itu makin besar ya. Karena untuk saluran yang tidak ada proteksi tegangannya itu dia akan beban kan tetap butuh supply ya, arus. Nah, untuk mempertahankan supply arus itu akhirnya tegangannya lah yang dikorbankan. Lalu yang di case 2 ini increase unity PF load. On the other hand, will slightly decrease the receive voltage at the end of transmission. Decrease the receive voltage. Inilah yang dirasakan oleh beban. Bebannya akan kehilangan tegangan ideal. Lalu finally an increase in load with leading PF increase the receive terminal voltage. Kesimpulannya lagging ini jenis bebannya induktif ya. Kalau di industri itu tipikalnya lagging, beban-beban motor ya. The voltage at the end transmission decrease significantly. Nah, ini yang sering
jadi pertimbangan ya. Kalau di industri itu, makanya mereka butuh operasi tegangan yang besar ya, untuk mengatasi beban-beban lagging. Atau perlu juga menginstal kapasitor bank ya, untuk mengkompensasi daya reaktif agar tidak terjadi drop tegangan. Jika unity PF resistif, nah ini untuk PF-PF biasa perumahan ya, PF-nya tidak terlalu kecil karena bebannya masih beban-beban yang resistif ya. Voltage SDN transmission decrease slightly, small positive VR. Nah, lalu tujuannya untuk kita set voltage regulator ya, VR ya. Nah, VR ini yang mengkompensasi kehilangan tegangan. Nah, ini maksudnya tegangan no load dikurang tegangan full load dibagi tegangan full load dikali 100%. Nah, tegangan no load ini bisa kalian uji ya ketika generator itu tanpa beban. Biasa prima tuh dia, tegangannya sesuai dengan spek gitu ya, spesifikasi. Nah, terus kalian masukkan ke sistem tenaga, baik itu di rumah maupun di jaringan ya. Itu akan ngedrop ya, tegangannya akan turun. Lalu nanti dibagi tegangan full load. Nah, inilah yang kalian bisa tentukan nilai voltage regulatornya. Kalau yang di industri atau gedung-gedung itu biasa menggunakan automatic voltage regulator. Oke, mungkin ya, oke, udah habis slide-nya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nanti untuk materi saya coba sesuaikan lagi ya dengan materi Pak Ali yang sebelumnya. Kalau yang lalu saya menggunakan slide ini ya. Nanti saya coba sesuaikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk apa materi ini nanti kita masih pakai e-learning seperti sebelumnya atau bagaimana Di Pak? kuliah ITERA kan? Iya Pak, kuliah itu. Masih pakai itu. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya share di situ ya. Oke, kalau tidak ada, kita absen sebentar ya. Pertemuan ke-9. Ini saya share QR code-nya. Silakan yang bisa di-scan, harap di-scan ya,
untuk mempercepat absen. Yang nggak bisa nanti saya panggil. Oke, coba kita buka. Oh, 15. Saya panggil ya, Yoga. Yoga Juliandra ada? Yoga hadir, Pak. Bayu Fajar, Hadir Pak Bayu Fajar. Zuhri, ada? Imadudin, Hadir, Pak. Brandon, Brandon hadir, Pak. Oke, Bahra, Leonardus, Gali, Ahmad Suyudi ada ya, Nabil, Nabil hadir, Pak. Nabil, Iputu ada ya, Hadir Pak. Ismi, Hadir Pak. Iwayan, Hadir, Pak. Iwan Eka ya, Pak. iya, Iwayan Eka. Saya Iwan, Pak. Muhammad Zulpanur, Hadir, Pak. Fitra Ramadana, Efran, Hadir, Pak. Rigel, Hadir, Pak. Irfan, Fredo,